Adik-adik Sobat Eksis, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan baik dan sehat. Berjumpa kembali dengan Kak Ella di channel Edukasi Eksis, tempatnya kita belajar dan berbagi wawasan. Pada video kali ini, Kak Ella akan mengajak kalian semua untuk belajar tentang berpikir komputasional. Adik-adik Sobat Eksis, pernahkah kalian mendengar tentang berpikir komputasional? Sebelum Kak Ella menjawabnya, Kak Ella akan bertanya dahulu ya ke kalian semua. Kalian mengenal komputer bukan? Komputer itu sangat canggih ya karena dapat digunakan untuk menulis hingga menonton video. Nah, kita dapat juga berpikir seperti komputer yang canggih. Namun, bagaimana ya berpikir seperti komputer itu? Agar kalian lebih mengetahuinya, yuk kita simak video ini sampai selesai. Jadi, berpikir komputasional adalah berpikir seperti komputer yang canggih, urut, sesuai langkah-langkahnya dan mengelompokkan masalah sesuai dengan tugas dan polanya. Jadi dalam berpikir komputasional kita akan mempelajari beberapa hal yang penting, yaitu algoritma, urutan, kemudian mengurai tugas dan pola. Apa saja yaitu? Hal yang paling dasar kita pelajari dalam berpikir komputasional adalah algoritma. Apa itu algoritma? Algoritma yaitu berisi langkah-langkah dalam suatu kegiatan. Jadi setiap kegiatan yang kita lakukan ada langkah-langkahnya. Misalnya saat kita memasak sesuatu, maka kita membutuhkan langkah atau caranya bukan? Nah, agar mengetahuinya yuk kita simak contoh langkah-langkah suatu kegiatan berikut ini. Adik-adik Sobat Eksis, apakah kalian pernah minum teh manis hangat? Apakah kalian tahu bagaimana cara membuat teh manis hangat? Nah, sekarang kita simak langkah-langkah dalam membuat teh manis hangat yuk. Yang pertama, siapkan teh, gula, gelas, dan sendok. Yang kedua, masukkan gula dan teh ke dalam gelas. Yang ketiga, tuangkan air panas ke dalam gelas yang berisi teh dan gula. Yang keempat, aduk gula hingga larut. Nah, sekarang teh manis siap disajikan. Langkah-langkah tersebut bisa dikatakan sebagai algoritma membuat teh manis hangat. Nah, dengan adanya algoritma, maka kita bisa melakukan kegiatan dengan urut dan benar. Nah, hal itulah yang dilakukan oleh para programmer. Siapa ya programmer? Programmer adalah seseorang yang membuat program-program dalam komputer. Program sendiri adalah deretan langkah-langkah yang berisi perintah. Nah, dengan adanya program dalam komputer, maka kita bisa menggunakan komputer sesuai dengan apa yang kita inginkan atau kita perintahkan. Apabila suatu kegiatan tidak dilakukan sesuai dengan urutan dan langkah-langkahnya, maka kegiatan tersebut akan tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Misalnya, jika kita mengaduk teh sebelum gula dituangkan, apakah teh tersebut akan terasa manis? Pastinya tidak dong ya, karena gula dalam teh tersebut tidak teraduk secara rata. Nah, maka dari itu kita harus melakukan kegiatan sesuai dengan urutan dan langkah-langkahnya. Hal kedua yang harus kita pelajari dalam berpikir komputasional adalah mengurai tugas. Mengurai tugas adalah membagi tugas besar menjadi tugas-tugas kecil. Bagaimana ya contoh dari mengurai tugas itu? Nah, kalian simak contoh mengurai tugas berikut ini adik-adik. Rara mendapat tugas besar yaitu menanam benih tanaman. Menanam benih tanaman adalah tugas yang besar. Oleh karena itu, Rara akan mengurai tugas menanam benih tanaman menjadi tugas-tugas kecil. Yang pertama, masukkan tanah ke dalam pot, namun jangan sampai penuh. Yang kedua, masukkan benih ke dalam pot. Yang ketiga, masukkan kembali tanah hingga memenuhi pot. Yang keempat, beri pupuk ke dalam pot. Yang kelima, taruh pot di tempat yang terkena sinar matahari. Yang keenam, siram benih tanaman dengan air secukupnya. Dengan mengurai tugas besar menjadi tugas-tugas kecil, maka tugas akan menjadi lebih mudah untuk dikerjakan. Dalam komputer, tugas besar juga dibagi menjadi tugas-tugas kecil. Tujuannya agar komputer dapat memahami perintah dengan baik. Dalam berpikir komputasional, kalian juga harus mampu memecahkan masalah sesuai dengan polanya. Apa yaitu pola?
Nah, agar kalian lebih mengetahuinya, kalian lihat buah-buahan yang Kak Ella miliki berikut ini. Kak Ella meletakkan buah-buahan seperti ini. Yang pertama, stroberi, yang kedua jeruk, stroberi, jeruk, begitu seterusnya. Nah, hal ini disebut sebagai pola. Pola adalah sesuatu yang diletakkan dengan urutan yang sama dan berulang-ulang. Nah, itulah tadi materi tentang berpikir komputasional. Adik-adik Sobat Eksis, yuk kita mulai berpikir komputasional untuk memecahkan masalah dan melakukan kegiatan sehari-hari. Hal ini agar kita dapat berpikir seperti komputer yang canggih dan sistematis. Cukup sekian dulu ya penjelasan dari Kak Ella. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian semua agar teman-teman kalian dapat belajar bersama di channel Edukasi Eksis. Oh iya, jangan lupa juga untuk subscribe channel ini ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.